Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian yang kakak cintai, sudah saatnya kita akan menghadapi penilaian tengah semester pertama di tahun ajaran 2021-2022. Oleh karena itu, saya akan membahas beberapa soal mengenai tentang soal-soal penilaian tengah semester 1 kelas 7. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, negatif, dan juga bilangan positif. Inilah soal yang pertama tentang bilangan bulat. Yang pertama adalah hasil dari 5 ditambah 4 dikali min 6 adalah. Nah, di dalam operasi hitung bilangan bulat, kita harus melihat atau juga mengingat kata-kata kunci yang ada di operasi bilangan bulat, diantaranya yaitu rungka batakur. Apa tuh rungka batakur? Artinya tanda kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Di sini ada beberapa tingkatan yang harus kita jalankan, karena jika salah menerapkan tingkatannya, maka akan salah hasilnya. Oke, 5 ditambah 4 dikali min 6. Nah, di sini ada penjumlahan dan juga ada perkalian. Kemudian, mana yang terlebih dahulu harus kita selesaikan? Yang pertama adalah pastinya tanda kali harus kita selesaikan terlebih dahulu, karena kali dan tambah lebih tinggi tingkatnya, yaitu perkalian. Oleh karena itu, perkalian harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Karena 5 itu adalah penjumlahan, maka kita turunkan ke bawah. 5 ditambah dengan 4 dikali min 6 sama dengan min 20. Nah, jadi 4 dikali min 6 itu hasilnya 20. Nah, karena plus dikali min sama dengan hasilnya min, jadi hasilnya adalah min 24. Nah, kemudian kita jumlahkan, karena sini tinggal tanda operasinya adalah jumlah. Maka langsung kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah dengan min 24. Nah, saya akan memberikan suatu gambaran bahwa negatif itu sama saja seperti kita mempunyai hutang kepada orang lain. Kita punya uang 5, tetapi punya hutangnya 24. Jadi, berapa hutang kita lunas atau masih ada hutang? Oke, karena punya uangnya 5, hutangnya adalah 24, maka hutang kita menjadi 19, belum lunas. Kenapa belum lunas? Karena masih negatif ya. Jadi hasil dari 5 ditambah 4 dikali min 6 hasilnya adalah min 19. Oke, itulah cara kita menyelesaikan soal yang pertama dalam bilangan bulat. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu min 6 ditambah dengan 20 dibagi dengan 4 dikali dengan min 2. Nah, di sini ada beberapa tanda operasi hitung. Yang pertama adalah pengurangan, yang kemudian adalah penjumlahan, yang ketiga adalah pembagian, dan yang keempat adalah perkalian. Kita harus ingat kembali tentang tingkatan-tingkatan di dalam operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah tingkatan untuk tanda kurung. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tanda bagi dan tanda kali. Selanjutnya tingkatan yang ketiga yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, ketiga tingkatan ini itu mempunyai sisi yang sejajar. Artinya tingkatan sejajar antara penjumlahan dengan pengurangan dia sejajar, maka apabila kedua dari tanda operasi ini sejajar, maka yang lebih dahulu dikerjakan adalah yang di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Di sini ada tanda tambah, ada juga tanda bagi, dan juga ada tanda kali. Maka mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Karena tanda bagi, kali, dan tambah
itu adalah berbeda tingkatan. Jadi kali dengan bagi satu tingkatan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kanan perkalian, yaitu pembagian. Oke, 6-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian 20 kita bagi dengan 4 menjadi 5. Setelah itu baru kita kalikan dengan negatif 2. Nah, di sini ada penjumlahan dan juga ada perkalian. Karena perkalian dengan penjumlahan tingkatannya berbeda, maka kita harus mendahulukan yang tingkat kedua, yaitu perkalian. Oke, kita tulis kembali angka 6-nya di bawah. 6 ditambah dengan 5 kita kalikan dengan min 2, maka hasilnya adalah min 10. Nah, di sini seperti tadi yang saya bilang, bahwa negatif itu kita ibaratkan seperti hutang. Kita punya hutang 6, kemudian kita hutang lagi 10, maka hutang kita akan meningkat menjadi berapa hutang kita? Hutang kita akan menjadi 16. Jadi hutang 6 ditambah lagi dengan hutangnya 10, maka menjadi min 16. Maka hasil dari min 6 ditambah dengan 20 dibagi dengan 4 dikali dengan min 2 adalah negatif 16. Nah, itu soal yang kedua. Jadi kita harus benar-benar mengingat tingkatan-tingkatan di dalam tanda operasi hitung bilangan bulat. Ada tanda kurung, ada tanda kali dan bagi, dan juga ada tambah dan kurang. Lalu bagaimana kalau seandainya tambah dan kurangnya itu berada di dalam kurung? Maka dia harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang negatif 2, kenapa dia diberi kurung? Nah, untuk kurung yang ini itu bukanlah suatu tingkatan, tetapi pembatas antara pembeda, yaitu dengan perkalian. Karena kalau perkalian dengan negatif 2 itu nggak diberi kurung, itu akan rancu, sehingga kita beri batas, yaitu dengan tanda kurung di depan dan belakang min 2. Oke, itu tentang bilangan bulat soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah tentang operasi hitung bilangan desimal. Dia masih berhubungan dengan bilangan bulat, tapi di sini kita masih membahas tentang soal bilangan desimal. Ada penjumlahan dan juga pengurangan. Hasil dari 3,56 ditambah 2,324 dikurang 1,5 adalah berapa? Nah, di dalam penyebutan bilangan desimal kita tidak boleh menyebutnya dengan 2,324 karena di belakang koma bukanlah suatu nilai yang puluhan ataupun ratusan. Jadi kita harus menyebutnya dengan 2,324. Oke, kita akan bahas 3,56 ditambah 2,324 dikurang dengan 1,5. Sesuai dengan tadi tingkatannya antara penjumlahan dengan pengurangan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu yang di sebelah kanan, yaitu 3 ditambah dengan 3,56 ditambah dengan 2,324 terlebih dahulu kita jumlahkan, yaitu 3,56 ditambah dengan 2,324. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika kita menjumlahkan, supaya kita tidak terkecoh, kita harus menyamakan terlebih dahulu, yaitu berapa angka di belakang koma. Nah, untuk yang 3,56 itu di belakang koma 2 angka, sedangkan 2,324 itu 3 angka. Maka kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Nah, di sini 3,56 masih 2 angka di belakang koma, dan di sini 2,324 ada 3 angka di belakang koma, maka harus kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 3,560. Adapun nilainya tidak akan mempengaruhi karena 0 di belakang koma bisa dipakai dan juga tidak dipakai juga tidak jadi masalah. Kemudian baru kita tambah dengan 3,560 ditambah dengan 2,324. Kedua-duanya sudah mempunyai 3 angka di belakang koma, tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah
3,560 ditambah dengan 2,324 sama dengan 5,884. Nah, setelah itu kita turunkan yang 1,5 tadi. Ya, karena dia belum dioperasikan, kita turunkan ke bawah menjadi 1,5. Nah, di sini juga ada perbedaan antara bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang, yaitu 5,884 dikurang 1,5. Nah, di sini ada 3 angka di belakang koma, sedangkan 1,5 hanya 1 angka di belakang koma. Oleh karena itu, kita beri saja dia nanti nilai 0. Nah, 5,884 dikurang 1,5. Nah, kemudian kita tambahkan angka 0 di belakangnya 2 angka sehingga menjadi 1,500. Nah, kedua-duanya sudah mempunyai 3 angka di belakang koma, kemudian kita langsung kurangkan. 4 dikurang 0, 8 dikurang 0, 8 dikurang 5, dan 5 dikurang 1. Maka hasil dari 5,884 dikurang dengan 1,500 adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah kita tambahkan nolnya, jadi hasilnya menjadi 4,384. Nah, itulah hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal antara 3,56 ditambah dengan 2,324 dan 1,5 adalah 4,384. Jadi kita tidak usah merasa takut, tidak usah merasa grogi bagaimana cara untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan pada bilangan desimal yang mempunyai perbedaan angka di belakang koma. Oke, itu soal yang ketiga. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat, yaitu tentang soal cerita dari bilangan bulat. Nah, di sini ada seorang penyelam A berada di bawah, ya, berada 20 meter di bawah permukaan laut, sedangkan seorang tukang kebun berada di atas 1 meter atau di atas teras dengan ketinggian 1 meter di atas permukaan laut. Nah, pertanyaannya adalah berapa selisih jarak antara penyelam dan tukang kebun tersebut. Nah, kita harus bisa memaknai dan memahami kata-kata di dalam soal cerita ini, karena di dalam soal cerita kita harus menerjemahkan dulu ke dalam model matematikanya. Nah, penyelam A berada 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalimat matematikanya adalah karena di bawah permukaan laut berarti dia berada di titik 0, artinya di bawah titik 0. Otomatis yang di bawah titik 0 maka nilainya adalah negatif. Jadi penyelam tersebut berada di titik negatif 20 meter. Nah, sedangkan tukang kebun berada 1 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut berarti nilainya itu positif. Kenapa? Karena dia berada di atas titik 0. Jadi 1 meter di atas permukaan laut, maka kalimat matematikanya adalah 1 meter. Ya. Kemudian karena pertanyaannya di sini adalah selisih, maka otomatis tanda operasi hitungnya adalah pengurangan, ya, atau negatif. Jadi min 20 dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah min 21. Nah, jadi selisih antara jarak si penyelam A dengan tukang kebun adalah minus 21 meter. Jadi sebelum kita menyelesaikan tugas matematika dari soal cerita ini, kita harus menerjemahkan dulu ke dalam model matematikanya, karena kalau kita tidak bisa menerjemahkan soal tersebut, maka kita akan kesulitan untuk menjawab soal tersebut. Nah, itu soal pertama tentang operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk soal cerita. Kemudian untuk soal yang ketiga, nah, Deko telah mengerjakan 38 dari 40 soal matematika
Nah, di dalam mengerjakan soal ini ada ketentuannya. Jika menjawab benar, maka mendapat skor 3. Jika Deko menjawab salah, maka nilainya 0. Tetapi, jika tidak dijawab, ada konsekuensinya, yaitu mendapat nilai -1. Jika Deko menjawab dengan benar sebanyak 35 soal, maka poin yang diperoleh adalah berapa? Nah, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu dari soal cerita ini. Yang pertama adalah jumlah soal yang harus dikerjakan adalah berapa? Jumlah soal yang dikerjakan ada sekitar 40 soal, yaitu 40 soal yang harus dikerjakan. Kemudian nilai benarnya adalah mendapat skor 3. Kalau misalkan dia menjawab benar, maka mendapat nilai skor 3. Lalu kalau dia menjawab salah, maka nilainya adalah 0 atau skornya 0. Kemudian jika tidak dijawab, maka hasilnya negatif 1. Ini ketentuannya harus kita terjemahkan terlebih dahulu. Kemudian dari 40 soal ini sudah dijawab oleh Deko sebanyak 38 soal. Nah, 38 soal ini tidak semuanya benar, ada juga salahnya. Dari 38 soal yang sudah dijawab, maka otomatis soal yang tidak dijawab adalah 2 soal yang tidak dijawab. Kemudian jawaban yang benar adalah sekitar 35 soal. Nah, dari 38 soal yang dijawab, Deko dapat menjawab dengan benar sebanyak 35 soal. Kemudian berapa soal yang salah? Nah, soal yang salah ini kita ambil dari 38, kita kurangi dengan 35 soal yang dijawab benar, maka Deko menjawab dengan salah sebanyak 3 soal. Nah, dari sini kita bisa menerjemahkan berapa poin yang akan diperoleh Deko dari soal yang sudah dia jawab. Oke, kita lanjut. Dari jawaban yang benar sekitar 35, maka 35 kita kalikan dengan 3. Dengan 3 kenapa? Karena jika dia benar poinnya adalah 3. Maka 35 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 105 poin yang diperoleh Deko. Kemudian jawaban yang salah adalah 3. Nah, jawaban yang salah itu tadi diberi nilai atau diberi poin 0, maka 3 kita kali dengan 0. Nah, otomatis yang namanya 0, berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian yang tidak dijawab 2 soal. Nah, 2 soal ini tidak dijawab oleh Deko, ya. Nah, dengan soal yang tidak dijawab, ada konsekuensi yang diberikan, yaitu jika dia tidak menjawab, maka harus diberi nilai negatif 1. Maka 2 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan seluruhnya, ya, di antara 105 kita tambah dengan 0 dari 3 kali 0, kemudian kita tambah dengan -2 dari 2 dikali -1, ya. Setelah itu baru kita jumlahkan 105 ditambah dengan 0 ditambah dengan negatif 2, hasilnya adalah 103 poin. Maka Deko mendapat poin sebanyak 103 poin. Nah, itu soal cerita yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dengan kita menjabarkan atau menerjemahkan soal cerita tersebut ke dalam model matematikanya. Karena dengan seperti ini kita akan lebih mudah untuk menjawab soal matematika dalam bentuk cerita, karena semua soal cerita harus kita terjemahkan ke dalam model matematika. Oke, itu 5 soal yang harus kita kerjakan seperti itu ketika kita menghadapi soal-soal bilangan bulat. Nah, untuk bilangan-bilangan berikutnya nanti akan kita lanjutkan di season berikutnya, karena kalau terlalu banyak kita bahas semuanya akan terlalu panjang waktunya dan membuat jenuh kalian semuanya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas 5 soal saja.
Kemudian nanti akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya. Oke, selamat menjalankan kegiatan penilaian tengah semester 1 di tahun 2021-2022. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kita tetap harus belajar dengan semangat. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di channel yang sama dan waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.